sahabat RSPB, jumpa lagi dalam acara Meet the Experts-nya Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kali ini kita akan membahas mengenai diabetes mellitus atau yang lebih dikenal sebagai kencing manis. Saya yakin sahabat RSPB semua pasti kenal dengan istilah diabetes mellitus ini. Tidak asing lagi ya, tetapi di luar sana banyak sekali hoaks atau mitos-mitos tentang diabetes mellitus. Maka kali ini kita akan menanyakan langsung kepada expertnya, kepada ahlinya, yaitu Dr. Rudi Mokodompit. Dr. Rudi Mokodompit ini pasti juga saya yakin sahabat RSPB semua sudah mengenal beliau. Ini the rising stars-nya dokter penyakit dalam Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Ayo kita langsung bertemu dengan beliau dan ngobrol, kita diskusi mengenai diabetes mellitus lebih lanjut. Hai dok. Hai, apa kabar dok? Fine, luar biasa bukan terendang. Jadi dok, gimana dengan Balikpapan selama masa pandemi ini dok? Masih banyak aja pasien yang datang berobat ke rumah sakit kah? Iya, terus terang memang semenjak pandemik ini informasi yang kurang kena dengan masalah pandemik ini itu tersebar luas di luar rumah sakit. Mereka takut sekali untuk datang ke rumah sakit karena apa? Karena menurut informasi mereka dapat, rumah sakit adalah sarangnya virus corona. Jadi pada takut ketularan gitu. Betul, ya dok ya? Padahal seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana yang perlu obat rutin harus ambil obat secara rutin kan ya? Betul sekali. Karena pasien-pasien dengan penyakit kronik itu rata-rata harus berobat rutin. Kalau mereka tidak datang, otomatis penyakit kroniknya nggak terkontrol. Penyakit kronis itu termasuk diabetes mellitus ini ya dok ya, yang kita mau bahas ya? Iya, betul sekali. Okay. Jadi kalau saya mesti bilang, saya sampaikan ke pasien-pasien, kena virus corona diobati 2 minggu sembuh. 2 minggu sembuh iya, corona. Kan? Tetapi kalau tidak kontrol selama lebih dari 1 bulan ke rumah sakit Pertamina Balikpapan atau rumah sakit, risiko komplikasi akibat penyakit metaboliknya tinggi sekali. Lebih bahaya dari si corona itu sendiri. Contohnya ya dok, apa? Stroke, gagal ginjal, kemudian pembengkakan jantung. Nah, ini kalau sudah terjadi, otomatis kita harus menanggung seumur hidup. Iya. Sedangkan corona 2 minggu sembuh kita obati. Itu yang harus kita tekankan kepada pasien-pasien kita di sini. Oke, jadi sahabat RSPB nggak perlu takut untuk datang ke rumah sakit untuk kontrol rutin mengambil obat. Jadi seperti pemaparan Dr. Rudi, sahabat RSPB nggak perlu takut untuk datang ke rumah sakit berobat rutin, mengambil obatnya. Karena di rumah sakit protokol kesehatan itu diterapkan, jadi nggak perlu takut ketularan corona, ya dok ya? Betul, yang mesti diingat pada pasien-pasien yang harus rutin kontrol ke rumah sakit sesuai dengan protokol kesehatan kita adalah 3M, yaitu jadi 1, menggunakan masker, 2, mencuci tangan, dan 3, menjaga jarak. Nah, itu diberlakukan secara ketat di rumah sakit ya dok ya, betul jadi nggak perlu takut ketularan ya. Oke deh. Nah, kembali dokter tentang diabetes ini. Kan di luar sana banyak sekali ya hoaks yang beredar tentang diabetes. Betul nah, mungkin kita bahas satu-satu ya dok ya, tentang apa dulu diabetes mellitus itu. Ya, jadi diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit yang bersifat kronis. Kronis, kenapa kronis? Yang mesti ditekankan adalah tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol. Artinya kalau gulanya terkontrol, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari kan? Iya. Mau jalan-jalan ke mall silahkan, mau makan di restoran juga boleh, mau traveling keluar kota juga boleh. Nah, penyakit metabolik yang sifatnya kronis ini itu harus rutin dikontrol setiap bulan. Nah, diabetes ini adalah penyakit kronik yang mempunyai ciri khas kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula darah puasa, kadar gula darah 2 jam setelah makan, dan kadar HbA1c. Itu yang sering kita tegakkan untuk mendiagnosa penyakit kencing manis. Oh, jadi dok, diabetes mellitus ini bisa dialami oleh siapa aja ya dok ya? Betul sekali Dr. Enda. Kenapa? Karena dulu teori awal-awal adalah genetik atau keturunan. Betul. Nah, tetapi seiring bertambahnya atau meningkatnya teknologi dan informasi yang luar biasa ketat dan besarnya itu, otomatis gaya hidup berubah.
Iya kan? Nah, kesininya orang-orang yang tidak ada keturunan pun otomatis berisiko terhadap kencing manis jika tidak mengontrol atau tidak memperbaiki gaya hidup yang pola kesehariannya ya dok betul, ya. gitu. Makannya manis-manis semuanya, tepung-tepungannya tinggi betul gitu ya. sekali. Terus kalau malas masak dok, tinggal apa? Ambil Gojek deh. Oh nggak boleh sebut merek ya. Iya, jadi memang sering berjalannya meningkatnya teknologi kita, otomatis kemudahan tuh makin mudah didapat. Akhirnya apa? Ada juga risiko Ya, ada yang istilah, nggak baiknya ya dok ya. ada istilah itu sedentary lifestyle atau gaya hidup yang kurang sehat, yaitu mager. Mager, nggak mau gerak ya dok Nah, ya. itu Makannya dia. banyak, kalorinya numpuk, nggak mau gerak. Nah, itu Dr. Endang, kadang-kadang pasien itu mengatakan bahwa, dok saya kena kencing manis, tapi saya nggak pernah mengkonsumsi makanan maupun minuman yang manis. Tapi dari apa, dok? Padahal sumber gula kita bukan hanya dari makanan minuman manis. Satu, karbohidrat. Yang kedua, yang mengandung tepung-tepungan, ya kan? Yang ketiga, yang bersifat yang mempunyai kalori yang tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita makan tidak sesuai dengan kalori, otomatis sisa kalori yang ada di dalam tubuh kita itu akan diubah menjadi gula akhirnya. Jadi walaupun rasanya nggak manis, tapi tetap kita mesti perhatiin ya dok ya, seberapa banyak yang kita maem, terus jenisnya juga apa. Betul itu sekali. Diperhatikan ya. Nah berarti dok, walaupun orang itu nggak punya keturunan diabetes, risiko itu ada ya untuk kita sekarang ini ya. Semua ada, semua ada. Siap. Itu. Terus pertanyaan berikutnya dok, orang kan suka bilang nih tipe-tipe diabetes itu sendiri. Di luar sana orang suka bilang, saya kena diabetes tipe kering nih dok, tipe basah. Itu beneran nggak sih dok? Ada yang seperti itu? Pengaruh nggak untuk penanganannya? Nah, ini adalah salah satu hoax atau mitos yang beredar di masyarakat bahwa diabetes itu ada tipe kering, tipe basah. Itu sampai saya lulus spesialis penyakit dalam pun saya nggak ketemu literatur itu, ya kan? Tipe basah kering. Jadi di sini mesti kita arahkan. Kenapa orang-orang juga harus tahu bahwa diabetes itu ada beberapa tipe. Jadi bukan tipe kering, tipe basah, tetapi diabetes tipe 1 yang sering kita temukan pada anak-anak, ya kan? Dari usia kecil, bahkan balita itu sudah ada gula yang tinggi. Kemudian yang kedua, pada orang dewasa tipe 2 itu, yang seperti mungkin sahabat RSPB yang sudah mengalami, yang didapat pada satu dewasa. Kemudian diabetes tipe 3. Nah, ini diabetes tipe lain yang sering kita temukan pada mereka-mereka yang mengalami kelaparan jangka panjang, yang mengalami luka bakar, ataupun yang mengalami gangguan metabolisme tubuh yang tidak bisa kita ketahui penyebabnya. Itu. Kemudian tipe terakhir atau tipe 4 adalah diabetes yang kita temukan pada kehamilan, yang kita sebut dengan gestasional diabetes. Jadi ada 4 tipe. Jadi kalau Dr. Endang nanti ketemu teman-teman atau sahabat dia RSPB, silakan informasikan atau pancing dulu dengan pertanyaan. Iya, udah Bapak tahu Ibu sudah tahu nggak tipe ya? daripada kencing manis, ya kan? Nah, itu. Oke, jadi nggak ada itu namanya diabetes tipe kering atau tipe basah ya dok ya? Nggak ada. Yang ada 4 tipe yang tadi itu. Iya, betul. Oke, jadi itu tipe-tipenya. Nah, kalau sekarang dok ditanya apa sih gejala dari diabetes mellitus? Kadang kan suka pada mau mendiagnosa diri sendiri gitu ya dok ya. Nah terus kebanyakan datang, aduh aku malam itu buang air kecilnya bisa sampai 4 kali sampai 5 kali gitu. Itu apa dok? Mesti awaskah kita dengan gejala seperti itu? Ya, jadi kalau kencing manis ini dari zaman dahulu sampai sekarang itu ada 3 atau istilahnya trias namanya. Oh trias ya. Trias. Gejala khasnya itu jadi 1 yang sering disebut dengan banyak kencing, ya kan? Kencing. Terutama di malam hari, frekuensinya bisa 4 sampai 5 kali dari biasanya atau dari orang normal. Kemudian sering merasa haus, ya kan? Padahal sudah minum terus, tapi kok masih haus saja bawaannya kan? Terus yang ketiga, banyak makan. Nah, saya ini dok banyak makan, tapi kenapa kok berat badan saya malah turun? Itu ada trias tadi itu. Jadi banyak minum, banyak kencing, dan banyak makan. Gitu. Biasanya itu harus 3-3-nya emang ada atau salah satu aja sudah mesti kita waspada itu dok? Ya, kebanyakan tidak harus 3-3-nya kita temukan. Kenapa? Kadang-kadang pasien tidak merasakan atau tidak
menyangka bahwa oh ini ternyata gejala kencing manis. Oh. Dan kebanyakan mereka mengeluhkan adalah yang banyak kencing di malam hari. Kebanyakan seperti itu. Tapi kencingnya maksudnya bukan karena memang banyak minum sebelum tidur gitu kan, enggak ya dok ya? Ini enggak. Minumnya normal aja. Normal maksudnya saja. cuma ya satu hari kan kita perlu 8 gelas. Betul, dengan minum rata-rata. sebanyak itu, tapi terus kencingnya buangan kecilnya jadi frekuensinya sering. Nah, itu frekuensi mesti di malam waspada hari ya. terutama ya, memang itu sering terjadi. Nah, kalau gitu dok, kalau ada gejala yang mencurigakan kayak gitu, aduh ini kayaknya aku udah mesti waspada deh, kok gejala-gejala ini muncul ya gitu kan. Nah, untuk menegakkan apakah saya benar-benar diabetes mellitus gitu, pemeriksaannya apa yang harus dilakukan? Nah, ini Dr. Endang mungkin sama teman-teman atau kita sebagai tenaga kesehatan tuh memang harus punya pengetahuan tentang masalah kencing manis ini. Mau dokter umum, dokter spesialis maupun teman-teman perawat atau tenaga kesehatan lain, bahwa kalau ada tanda-tanda kita harus sarankan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, untuk menegakkan diagnosa itu ada sederhana sebenarnya. Sederhana saja, karena semua fasilitas kesehatan pasti punya, yaitu pemeriksaan gula darah puasa. Yang harus melakukan puasa selama 6 sampai 8 jam sebelum pemeriksaan darah pagi. Tapi boleh minum air putih ya. Oh, itu air putih boleh ya dok ya? Tanpa kalori soalnya tanpa kalori dan menjaga jangan sampai makan. Terus yang kedua, pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Nah, jadi pemeriksaan gula darah itu dilakukan pada saat sudah ngambil gula darah puasa, kemudian pasien makan, 2 jam kemudian diperiksakan. Nah, jadi kita tahu bahwa oh ini sudah kena beban makanan sekian kalori, ternyata gula darahnya naik dari yang normal. Gitu ya. Jadi gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan. Nah, ini yang paling penting, yaitu HbA1c. HbA1, iya ini jarang-jarang soalnya kita dengar ya dok, masih banyak yang nggak familiar ini kayaknya. Apa itu HbA1c dok? Jadi HbA1c ini adalah salah satu tools atau pemeriksaan yang paling valid kalau kita mau menegakkan diagnosa. Kenapa? Karena HbA1c ini merupakan pemeriksaan di mana kadar atau level daripada hemoglobin yang berikatan dengan oksigen dan gula darah, dan itu akan menunjukkan kadar gula darah kita 3 bulan terakhir. Begitu. Karena kita tahu bahwa hemoglobin atau sel darah merah yang mengandung oksigen itu umurnya adalah 120 hari atau 3 bulan. Sehingga kenapa HbA1c ini tidak setiap bulan kita periksakan, tapi jadi setiap 3 bulan sekali juga. Gitu. Tapi itu penting banget untuk mendiagnosa dan ini ya dok. Betul. Ya, menegakkan diagnosa. Dengan kita memeriksakan ketiga pemeriksaan tadi, itu kita sudah paling tidak sekitar 90 sampai 98% bisa menegakkan diagnosa kencing manis pada pasien yang memiliki tanda-tanda atau ciri khas atau gejala kencing manis. Yang khas tadi yang dokter bilang 3 hal tadi itu ya. Oke, nah kalau mau periksa HbA1c itu dok, di RSPB ada kan? Oh ada, di setiap rumah sakit ada. Oh, setiap rumah sakit bahkan ada di rumah sakit ya. Iya. Di klinik-klinik itu juga ada yang rapid gitu katanya kan, jadi pemeriksanya cepet langsung jadi gitu ya. Jadi kebetulan jadi di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan kita punya polidiabetes, di mana di polidiabetes itu kita punya pemeriksaan atau tools untuk HbA1c yang hanya 3 menit langsung jadi. Langsung diketahui hasilnya. Betul. Dan itu sensitivitas dan spesifisitasnya cukup tinggi. Sekitar 90 sampai dengan 95%. Jadi artinya kita melakukan pemeriksaan yang rapid test HbA1c di klinik yang kita punya dengan yang di laboratorium itu kurang lebih sebenarnya hasilnya. Jadi dok, HbA1c itu kan 3 bulan sekali diperiksain tuh ya. Jadi kepentingannya bukan hanya untuk menegakkan diagnosa, tapi juga untuk melihat kontrol kadar gula darah selama penanganan ya dok ya. Betul sekali Dr. Endang. Jadi dengan pemeriksaan HbA1c yang tiap 3 bulan kita periksakan, kita tuh bisa mengetahui satu keberhasilan terapi dari dokter. Terus yang kedua, ketaatan daripada pasien itu untuk berobat, ya kan? Karena kebanyakan gitu dong, sering-seringnya. Jadi tahu kan udah mau saatnya kontrol nih. Wah, 3 hari lagi saya mau kontrol ini. Nah, 3 hari itu biasanya yang dibagusin gitu kan. Minum obatnya rutin, nggak lupa-lupa, makannya dijaga gitu kan. Jadi waktu datang gula darah puasanya bagus gitu kan. Padahal pas dilihat HbA1c-nya ada kemungkinan ternyata nggak oke ya dok ya. Nah, yang perlu diketahui pada pasien-pasien para sahabat RSPB bahwa
kadar gula darah puasa normal itu harus di bawah 126 mg per desiliter. Gula puasa ya, Gula puasa ya, 126 mg per desiliter. Kemudian gula darah 2 jam setelah makan itu harus di bawah 140 mg per desiliter. Oh, 2 jam setelah makan. Iya, Oke, itu dok. harus di bawah 140 mg per desiliter. Kemudian HbA1c tadi itu harus di bawah 7%. Oh, di bawah 7%. Iya. Oke, dok. Jadi Kalau semuanya lebih dari nilai normal tadi, saya bilang 95% itu kencing manis. Oke, Gitu. dok. Kencing manis ya. Iya. Nah, terus kalau kita udah tahu, oh ternyata memang terkena diabetes gitu kan. Dok, suka pada takut mereka semua itu. Kirain itu hakir dari dunia gitu kan. Aduh, aku terdiagnosa diabetes gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk diabetes sendiri, dok, penanganannya gimana sih? Nah, Mungkin kan nggak, dok, untuk sembuh gitu? Maksudnya abis minum obat terus, oh hilang, nanti nggak perlu minum obat lagi gitu. iya. Jadi memang kita sebagai tenaga kesehatan itu harus menginformasikan dari awal bahwa diabetes ini tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada 4 pilar pengobatan diabetes yang sering kita sampaikan ke pasien ataupun di dalam diskusi-diskusi ilmiah, bahwa yang paling penting itu satu, masalah edukasi. Oh, ya kan? iya. Nah, ini yang paling penting. Karena pasien diabetes itu kalau cuma datang gula darah tinggi, kemudian berikan obat, pulang, selesai. Dia nggak mengerti apa-apa. Nah, Padahal keseringannya kayak gitu ya, dok ya. Kalau Betul. berobat biasanya gitu ya. Iya. Antrinya udah lama, tapi nanti Iya. ketemu dokter nggak Cuma bisa 5 lama. menit. Segan soalnya, dok, kalau nggak yang ngantri di belakang kita Iya, banyak, terus betul, kita mau betul. nanya-nanya kan sungkan tuh. Iya, makanya ya. oleh karena itu yang paling penting adalah masalah edukasi sebenarnya. Dimana kita harus mengedukasi bahwa ada 4 pilar pengobatan diabetes. Ya, satu, bagaimana kita mengontrol pola makan kita, mengatur pola makan kita. Itu yang paling erat Itu paling erat kaitannya ya. terkait dengan jenis makanan, jumlah kalori, kemudian frekuensi makan, ya kan? Itu yang paling penting. Nah, itu dari pola makan kita. Pola makan. Terus yang kedua, ini nggak lepas dari pengobatan diabetes adalah masalah gerak tubuh atau olahraga. Yang disarankan oleh WHO dan Depkes adalah 1 minggu minimal 3 kali selama 45 menit. 3 kali selama 45 menit. Iya. Optimalnya kayak gitu Iya, ya. itu optimal sudah. Terus apa jenis olahraga yang bisa dipilih? Nah, untuk pasien-pasien diabetes yang rata-rata 60 tahun ke atas, itu yang disarankan ada 3 sebenarnya. 1, jalan sehat ya, atau kalau masih bisa gitu jogging ya, Oke, boleh. jogging, jalan Kemudian bersepeda. bersepeda. Kemudian yang ketiga adalah berenang. Oh, berenang. Itu memang dikhususkan untuk pasien-pasien diabetes yang sudah 60 tahun ke atas. Tapi secara umum silahkan semua boleh menjalankan 3 hal ini, olahraga ini Olahraga. ya. Itu dari sisi olahraga. Jadi selain mengatur pola makan, kemudian olahraga yang teratur, nggak boleh mager lagi berarti nggak boleh mager kan? Itu resikonya berat itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu rutin minum obat diabetes atau menyuntik insulin dengan teratur. Nah, Gitu. dok, nih terkait dengan obat ini, dokter kan bilang rutin minum obat gitu ya. Iya. Ini pasien-pasien yang datang nih, dok, kadang suka ngomong gini, aduh kalau saya minum obat terus, atau denger-denger dari tetangga dibisik-bisikan, jangan minum obat terus, nanti ginjalmu rusak, katanya gitu, dok. Terus kalau dikasih insulin juga gitu, aduh jangan mau deh dikasih insulin, kalau udah dikasih insulin berarti sakitmu udah parah. Nanti kamu ketergantungan loh. Iya. Suka bilang gitu, Betul, dok. betul, Bener betul. nggak sih itu, dok? Nah, itu Dokter Endang yang mesti kita hancurkan ya, hoax atau mitos seperti itu ya. Itu mitos itu berarti ya, betul, dok ya. bahwa kalau kita minum obat terus ginjal kita bisa rusak. Kalau kita suntik insulin akhir dari segalanya, ya kan? Padahal ada suatu penelitian besar yang dilakukan selama 5 tahun dengan melibatkan ribuan pasien diabetes, di mana populasi itu dibagi 2. Jadi pasien diabetes yang tidak mendapatkan obat, hanya mengatur pola makan dan hanya olahraga gitu ya, dok. Kemudian yang satu lagi mengatur pola makan, olahraga dan diberikan minum obat gitu ya. Ternyata dalam 5 tahun ke depan komplikasi yang ditimbulkan itu lebih banyak pada mereka yang hanya mengatur pola makan dan olahraga. Yang nggak minum obat ya, dok ya? Iya, Justru ya? yang tanpa obat loh ya, tanpa obat. Nah, setelah itu dilihat lagi, ternyata memang yang banyak itu adalah mereka itu gangguannya di ginjal.
Iya justru yang nggak minum obat, nggak minum obat, ginjalnya yang bermasalah. lebih cepat proses kerusakannya daripada yang mereka minum obat. Artinya kita mendelay komplikasi ini sebenarnya. Jadi berarti memang mitos ya dok, yang minum obat terus nanti ginjalnya bermasalah. Betul gitu ya. sekali. Nah, kita lihat dulu ya obatnya apa gitu ya. Kemudian ada lagi terkait masalah mitos mengenai insulin. Yang katanya ketergantungan lah. Padahal insulin ini adalah salah satu pengobatan diabetes yang juga sudah puluhan tahun kita lakukan, di mana kita tahu bahwa tubuh manusia ini juga punya kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin. Pada pasien-pasien diabetes, pankreas sudah nggak mampu mengeluarkan insulin untuk yang cukup kan, gitu ya, dok. Sehingga harus dibantu dari luar yaitu menggunakan insulin. Nah, cuman orang-orang itu berpikiran bahwa wah insulin itu udah penyakitnya berat. Padahal enggak sebenarnya, sehingga diharapkan dengan insulin otomatis akan bisa mengendalikan kadar gula darah. Artinya kita mencegah ya dok, ya, memperlambat komplikasi datang betul. ya. Terus terang orang kencing manis nilainya berapapun nggak masalah. Kadar gula darahnya ya, mau dia 700, mau 800. Yang jadi masalah kalau dengan kadar gula segitu beserta dengan komplikasi. Iya kan? Tapi dok, biasanya kalau 700 pasti sudah mulai nggak sadar lah ya. Tapi banyaknya dok gini yang 300 tuh, biasanya 300, 400 itu datang itu kalau ditanya, enggak kok saya biasa aja, nggak lemes, nggak pusing katanya gitu. Itulah mereka selalu menyampaikan bahwa dok saya gula darah 400 nggak ada masalah kok dok, saya baik-baik aja. Tapi kita harus ingat bahwa proses penyakit itu berjalan terus. Termasuk komplikasi. Ini yang harus kita tekankan ke mereka. Jangan sampai datang ke kita dengan gula darah yang ya mungkin 250 sampai 300, tapi komplikasi udah 10. Sudah 11 gitu kan. Wah, kasihan kitanya. Ya kan, untuk apa kita mengedukasi ya kan itu. Tapi bener sih dok ya, edukasi itu hal yang paling penting ya dok, memetakan hoaks. Karena ya itu tadi, kalau mau dikasih obat, mau diresepin obat sebulan, mau kasih insulin, tapi kalau pengetahuannya kurang, biasanya terus ini kan, ngapain saya minum obat, saya jaga pola makan aja gitu, nggak ngerti gitu kan pasiennya. Termasuk pola makan tadi dok, kayak yang tadi dokter sampaikan. Hanya saja dok, kadang nih pasien kan mau bertanya kepada siapa itu kan jadi masalah juga kan. Mereka mau buka internet juga nggak tahu mau nyari di mana, informasi mana yang paling tepat gitu, karena hoax pun banyak kan beredar di internet ya. Nah, kalau kayak di rumah sakit Pertamina dok, kan tadi kayak disampaikan kan, orang biasanya kalau kontrol rutin ketemu dokternya sebentar gitu kan. Kira-kira kalau di RSPB ada nggak solusinya dok, supaya bisa diskusi lama gitu sama petugas kesehatan, mau dapat info-info yang benar gitu, gimana dok? Wah, ini pertanyaannya menarik ini Dokter Endang. Kebetulan sebenarnya semenjak 2017 itu kita sudah punya ide untuk mendirikan yang namanya polidiabetes. Iya. Kalau dari namanya berarti cuma khusus untuk diabetes. Betul sekali Dokter Endang. Jadi polidiabetes ini untuk pasien-pasien diabetes, di mana polidiabetes ini kita dirikan bersama itu untuk memberikan pengetahuan yang lebih pada pasien-pasien diabetes yang selama ini mungkin hanya ketemu dokter nggak sampai 5 menit. Iya kan? Nah, kalau di polidiabetes itu mereka akan mendapat edukasi secara bersamaan dalam bentuk classroom. Dan kita menggunakan PowerPoint lagi. Penyuluhan gitu ya dok, penyuluhan ya kan. Nah, itu bonusnya mereka sebenarnya. Karena yang rutin mereka tetap akan mendapatkan obat, kemudian mereka mendapatkan pemeriksaan gula darah puasa yang rutin tiap bulan, dan ini dilakukan secara holistik atau bersamaan. Karena polidiabetes itu bukan hanya dokter spesialis aja yang di situ, tetapi bentuknya tim. Jadi ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada ahli gizi, kemudian ada perawat, ya kan? Dan tetapi perlu diingat bahwa semua komponen ini itu sudah pernah mendapatkan pendidikan atau kursus tentang edukator diabetes. Oh, berarti memang khusus spesifik tentang diabetes ya dok ya. Jadi mau nanya apa aja gitu boleh di situ ya. Boleh. Jadi pasien datang itu dia langsung mendapatkan semuanya. Artinya one stop information istilahnya kita di sini ya. Gitu Dokter Endang. Jadi mereka nggak akan ngantri lagi.
Seperti gitu, kalau nggak ngantri lagi nih, ke Dok? dokter spesialis, tidak, mereka datang langsung duduk, dengarkan edukasi, tapi diambil darah dulu sebelumnya, Oke. dapat edukasi, kemudian kita evaluasi hasil laboratorium, setelah itu pulang. Wah, kayaknya mantap ini poli ya, Dok ya. Iya, betul sekali Dokter Endang. Soalnya yang paling orang-orang alergi kan itu biasanya, Dok, males ngantrinya gitu kan. Iya. Terus mesti bolak-balik lagi ngambil darah di lab, nanti ngambil hasil nunggu hasil, ngambil lagi ke sana, balik lagi ke poli. Seharian katanya kan di rumah sakit Seharian kan. katanya. Itu yang kita pangkas sebenarnya. Oke. Begitu. Jadi sambil nunggu sebenarnya dapat manfaat untuk ngedengerin edukasi Iya, ya, Dok ya. Ada betul. penyuluhannya ya. Karena Oke. setiap bulan, setiap kali ganti pertemuan, itu edukasi yang kita berikan lewat slide itu berbeda-beda. Beda-beda. Jadi bukan hanya melulu tentang diabetes, tapi komplikasinya dari sisi jantung, Oke. sisi mata, sisi kulit, kemudian dari bidang ginjal, Oh, dan karena lain-lain. memang kan komplikasi diabetes kemana-mana ya, Dok ya. Betul. Jadi semua aspek dievaluasi, dilihat ya. Ya, jadi sahabat RSPB harus tahu bahwa diabetes mellitus ini adalah nenek moyang semua penyakit. Oh, nenek moyang. Jadi dia manggil-manggil ya, Dok ya, nggak mau sendiri deh ya. Iya, Karena dengan gitu. diabetes nanti lama-lama tensinya jadi tinggi gitu kan, pada Betul. gurunya gitu kan. Iya, Oh, betul. itu semua sebenarnya karena komplikasi Betul sekali. diabetes ya. Iya. Oke deh, menarik ini, Dok. Kayaknya baru di RSPB ya yang ada seperti itu ya. Iya, kebetulan memang untuk polidiabetes di wilayah Balikpapan itu baru di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Di Kalimantan Timur pun ternyata juga baru kita aja yang kita punya. ya, oke. Dan di Pulau Kalimantan, saya dapat informasi juga baru kita yang punya polidiabetes itu. Nah ini makanya nanti kita semangati teman-teman kita yang di rumah sakit lain ya, Dok ya, Harus, supaya harus. ada center atau pusat informasi Iya. seperti ini untuk pasien-pasien. Betul Jadi sekali. teredukasi semuanya. Harus begitu. Oke deh. Sepertinya itu sih, Dok, yang kalau terkait dengan diabetes ini. Iya. Tapi selama pandemi ini polidiabetes tetap buka juga ya, Dok ya? Oh tetap, kita harus tetap eksis. Oke, Apapun eksis kondisinya ya. kita tetap harus eksis. Karena memang lebih penting mengontrol kadar gula darah Betul. itu ya, Dok ya. Ha-ha. Salah satunya juga supaya si virus corona itu nggak gampang menyerang kita ya. Iya, betul sekali. Oke. Karena kan pasien-pasien diabetes itu otomatis imunnya itu tidak sama seperti orang sehat. Pasti satu level di bawahnya mereka sehat. Sehingga kalau ada penyakit atau saat ini seperti pandemi corona, Iya. virus corona, mereka berisiko terlebih dahulu kena daripada yang sehat. Ya, Dok, ya. Gitu. Dan sekali kena ini dari yang sudah dari pengalaman dokter merawat, Ya. lebih berat ya gejala yang dialami Pasti, ya. pasti. Oh, Apalagi oke. kalau mereka sudah ada komplikasi di jantung, di paru-paru. Wah, ini cukup berat itu. Oh. Gitu ceritanya. Jadi sahabat RSPB nggak boleh, sekali lagi ya, nggak boleh segan atau males datang kontrol ya, nggak Iya. perlu takut juga untuk ke rumah sakit ngambil Betul. obat rutinnya. Iya. Oke deh, Dok, ini diskusi kita hari ini menarik banget ini, dan saya yakin pasti sahabat-sahabat RSPB di luar sana mendapatkan manfaatnya. Iya. Harus itu Jadi ya. itu saja. Mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan ke Dok, ke fansnya dokter pasien-pasien rutinnya dokter ya, di Ya, RSPB. jadi kembali lagi sebagai take home message bahwa diabetes mellitus ini adalah penyakit yang tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol. Dan yang mesti diingat bahwa edukasi adalah salah satu hal yang terbaik dalam menjalani kehidupan berdampingan dengan diabetes. Dan ada 4 pilar pengobatan yang harus kita ingat dan sahabat diabetes harus ingat, sahabat RSPB ingat. Adalah pertama, menjaga pola makan, kemudian olahraga teratur, kemudian minum obat atau suntik insulin teratur, dan yang paling penting jangan lupa kontrol minimal 1 bulan sekali ke rumah sakit atau vaskes kesehatan. Oke, Begitu. untuk dapat edukasi lagi Betul tentunya, sekali, ya, Dok, Dr. ya. Endang. Baik, Dok, sepertinya diskusi kita cukupkan sampai di sini ya, Dok. Sama-sama, ya. Dr. Endang. Tapi benar-benar bermanfaat ini bagi Iya. sahabat-sahabat RSPB semua. Amin. Oke, kita tutup diskusi kita sampai di sini. Nanti apabila ada sahabat RSPB yang ingin bertanya atau perlu informasi lebih lanjut, jangan segan untuk datang langsung ataupun melalui telekonsulnya RSPB. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita. RSPB melayani sepenuh hati, terdepan dengan akhlak.